Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Spiritual Sufi Kisah Alam. Banyak orang yang sebenarnya itu tertukma dengan sebuah informasi yang ketika mendapatkan informasi itu langsung diyakini begitu. Akhirnya ketika ada informasi selanjutnya yang padahal informasi itu umpamanya benar gitu ya, itu karena kita sudah tertukma dengan informasi pertama dan diyakini, akhirnya informasi yang kedua itu tertolak disebutnya begitu. Itulah yang jadi permasalahan di zaman akhir ini begitu. Jadi banyak orang yang mendapatkan sebuah informasi umpamanya tentang agama begitu ya, agama ini agama yang benar, umpamanya saja gitu, karena dari kitab ini umpamanya kan gitu ya. Nah tiba-tiba langsung diyakini gitu, padahal dibuktikan atau dipraktekkan saja belum begitu, tapi tiba-tiba sudah meyakini seyakin-yakinnya gitu. Akhirnya itulah yang menjadi sebuah dogma. Nah, karena sudut pandang antara manusia satu dengan manusia lainnya itu berbeda, akhirnya menjadi pola pikir yang berbeda pula begitu, ataupun sebuah persepsi begitu. Nah ini yang menjadi rancu di dalam rata-rata agama, rata-rata orang beragama. Akhirnya apa? Karena keyakinannya itu keyakinan yang sifatnya itu buta atau taklid buta begitu ya, itu akhirnya muncullah semacam pemaksaan di dalam beragama begitu. Jadi kalau agamanya disinggung sedikit langsung marah begitu. Itulah yang terjadi pada zaman sekarang. Padahal kemarahannya itu pun disebabkan karena dogmanya agama, yang agama itu sendiri yang sudah diyakininya belum pernah dipraktekkan atau dibuktikan. Padahal di umat Islam sendiri meyakini dengan kalimat Nabi la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan di dalam beragama. Tapi nyatanya pada prakteknya masih banyak manusia yang mengaku beragama suka memaksakan agamanya. Nah itu akhirnya antara ucapan dengan prakteknya itu tidak sama gitu. Terkadang antar golongan saling mengafir-ngafirkan, saling membid'ah-bid'ahkan, padahal satu golongan, maksudnya satu agama gitu, hanya berbeda golongan karena golongan tercipta karena sudut pandangnya yang berbeda. Itulah akhirnya orang itu tidak memegang kata-katanya sendiri gitu. Jadi meyakini bahwa Islam atau agama itu tidak ada paksaan, tapi pada kenyataan prakteknya masih suka memaksa. Nah itulah tadi, harusnya apa? Kalau kita belum bisa membuktikan, itu kita harus bersifat netral dulu gitu. Boleh menerima informasi dari mana saja, tapi kita harus bersikap netral dulu sebelum kita bisa membuktikan. Karena kata Nabi sendiri, al-aslamu ilmiyun wa amaliyun, Islam itu ilmiah dan bisa dibuktikan, dipraktekkan gitu. Jadi praktek dulu baru nanti disitulah kita bisa membuktikannya di situ. Jadi bukan karena kita ikut-ikutan. Jadi kita harus menyamakan dulu tata caranya yang dipakai Nabi, bukan hanya sekedar dari cerita membaca buku, bukan. Tata cara Nabi bagaimana caranya bisa mengenal Tuhan itu harus kita ikutin dulu. Jangan sampai kita melakukan ibadahnya dulu tapi Tuhannya belum kita kenali. Itulah gambaran zaman Nabi pun ketika dalam masa-masa perjalanan mengenal Tuhan itu tidak langsung melakukan sholat ritual yang kayak seperti sekarang gitu. Karena apa? Prioritasnya itu mengenal Tuhannya dulu. Makanya ayat sholat itu turun setelah perjalanan Nabi
kurang lebih sekitar 13 tahun gitu. Nah itulah yang harus kita ikuti, kita cari tahu dulu bagaimana caranya mengenal Tuhan begitu. Setelah mengenali barulah kita beribadah. Beribadah itu apa sih? Mengabdi aslinya gitu. Itulah di situ nanti ada ujian-ujian dalam sisi iman. Nanti iman itu juga tidak hanya sekedar mempercayai seyakin-yakinnya, saya yang penting sholat, saya yakin saya masuk surga, ataupun saya yakin saya sholat saya diterima. Lawang Tuhannya saja belum kenal kok gitu. Nah akhirnya apa? Banyak yang ketika ada yang mengingatkan tentang hal itu, karena sifat hawa nafsunya itu ingin membela diri, akhirnya menggunakan kalimat yang sering dipakai begini, Tuhan itu maha tahu, Tuhan yang lebih tahu gitu. Justru karena Tuhan maha tahu itulah Tuhan tahu kalau kita itu ketika kita sholat masih menyembah angan-angan kita sendiri. Jadi jangan memanfaatkan kemahatauan Tuhan untuk kita beralasan di dalam ibadah, sedangkan ibadah kita tidak tersambung dengan Tuhan. Itu yang harusnya kita introspeksi, kita perbaiki. Jadi jangan sampai ibadah kita yang sudah tua sama dengan ibadah anak TK yang baru belajar, gerakannya sama, bacaannya sama. Lantas perbedaannya di mana? Gitu. Ibadahnya anak TK itu kan sifatnya harus ada hadiah. Kalau nggak dikasih hadiah juga nggak mau. Nah kita kok ngikut-ngikut? Kalau nggak dikasih surga kita nggak mau. Rata-rata orang beribadah sholat juga masih berharap tentang surga itu tadi, ataupun intinya ada pamrih disebutnya. Itu akhirnya munculnya ya hanya begitu saja. Padahal hakikatnya yang terpenting itu kenali dulu siapa Tuhannya, bagaimana caranya kita mengenal Tuhan, itu yang paling utama. Jadi kalau sudah dewasa, sudah tua, ibadahnya harus di-upgrade. Jangan menggunakan tata cara yang lama. Tata cara yang dari anak-anak itu sifatnya hanya untuk mendisiplinkan jasmani kita saja. Selanjutnya kita cari orang belajar nahwu shorof, tujuannya untuk agar bisa membaca kitab, memahami tentang kitab, dan jangan terjebak di keahlian ilmu nahwu shorofnya. Nah itu yang rata-rata sekarang diagung-agungkan para pelaku yang ahli di dalam nahwu shorof. Dia hanya suka memamer-mamerkan tentang keahliannya dalam memaknai bahasa Quran karena ilmu nahwu shorofnya gitu. Nah yang pandai membaca, sudah menguasai ilmu nahwu shorof dan sudah pandai membaca Al-Quran, bahkan hafal, terjebaknya di mana? Mengagung-agungkan bacaannya karena dia hafal. Akhirnya apa? Tujuan ataupun isi yang terkandung di dalam Al-Quran sendiri tidak tahu begitu. Akhirnya ibadah hanya buat pamer-pameran saja. Nah ujung-ujungnya apa? Ketika melihat orang lain tidak sholat, tidak ibadah, pasti marah. Di dalam hatinya itu pasti orang kok gitu amat nggak sholat, ini loh kayak saya sholat. Nah terkadang banyak yang muncul begitu di dalam dirinya, entah itu hanya di dalam hatinya, entah itu nyampe keluar dari lesannya menyatakan kepada orang itu gitu, ataupun ke orang lain. Jadi orang yang hakikatnya belum mengenal Tuhan, walaupun dia ibadahnya rajin 5 waktunya, tidak pernah tertinggal, itu cirinya antara yang sudah mengenal Tuhan dan belum. Biasanya begini, melihat orang lain yang tidak melakukan sholat atau ibadah, pasti dalam dirinya marah. Itu yang yang menjadi kacau itu sebenarnya di situ. Harusnya upgrade dulu gitu, karena hakikat ibadah itu tentang diri kita, dengan Tuhan saja, nggak ada hubungan dengan orang lain.
orang lain mau ibadah ataupun tidak, orang lain mau sholat ataupun tidak, sebenarnya juga bukan urusan kita. Poinnya begitu. Jadi bukan kita memaksakan, padahal Nabi sendiri mengajarkan la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan di dalam beragama. Jadi ya kita pun dalam berpraktek tidak boleh memaksakan. Sekiranya hanya mau sekedar menyampaikan, silakan, hanya saja jangan sampai memaksakan kepada orang lain. Tidak harus pendapat kita itu diakui orang lain, ataupun tidak harus kita menyalahkan pendapat orang lain juga. Ini secara umumnya begitu ya. Makanya yang terpenting itu sebenarnya apa? Agar terciptanya rahmatal lil alamin, itu kita harus mengenal Tuhan dulu sebelum melakukan ritual-ritual ibadah, karena itulah yang terpenting. Jadi agar antar umat beragama itu guyup disebutnya, jadi tidak saling membenarkan keyakinannya sendiri-sendiri, padahal hakikat Tuhan itu esa. Yang terlihat menjadi banyak itu ya karena sudut pandangnya manusia yang berbeda-beda. Padahal agama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu turunnya juga tidak berbarengan, itu sendiri-sendiri, berbeda ruang dan waktu atau zamannya gitu. Itulah memang proses di dalam kehidupan ini. Makanya kita kenapa tidak bisa memaksakan. Pada zamannya, selama agama itu yang awal turunnya ada nabinya, ya agama itu benar. Begitu juga selanjutnya. Nah, yang jadi masalah, kenapa kita saling menyalahkan agama orang lain? Itu yang harus menjadi PR introspeksi diri kita. Renungi dulu tentang hakikat agama itu apa gitu. Jadi jangan sampai belajar agama ataupun menjalankan sebuah ritual ibadah terus memaksakan. Padahal Indonesia ini juga sifatnya tidak terbentuk hanya ataupun tidak dikuasai oleh satu agama saja. Jadi di Indonesia sendiri ini sebenarnya banyak agama atau kepercayaan. Disitulah memang kita harus saling menghormati. Jadi tidak boleh memaksakan agama kita yang paling benar terus mereka harus mengikuti kita. Nah, itu tidak boleh begitu gitu kitanya. Karena apa? Nanti akan terjadi kekacauan disebutnya. Itulah yang menjadi polemik pada zaman ini. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Antar agama saling debat gitu, saling menjatuhkan agamanya masing-masing, padahal sama-sama belum tahu semua. Hanya debat itu apa sih yang didebatkan? Kan hanya literasi saja gitu. Padahal yang berdebat sendiri praktek saja belum, hanya karena pandai membaca hafal ya. Padahal ketika tidur hafalannya juga hilang. Nah begitu masa mau dilanjutkan terus, padahal umur kita itu terbatas, jasmani kita itu terbatas. Makanya mari kita introspeksi diri kita masing-masing, introspeksi bersama gitu. Jadi yang terpenting itu kenali dulu siapa Tuhannya, baru silahkan beribadah. Baik, sampai di sini dulu yang bisa kami sampaikan. Salam rahayu untuk semua saudaraku dimanapun berada. Salam bahagia selalu, salam Indonesia bersatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.